Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel Infus. Berita kali ini akan membahas kembali soal Subang. Ya, nama Subang sudah tak asing lagi didengar. Peristiwa pengambilan nyawa ibu dan anak secara sadis. Pada episode kali ini, admin akan mengabarkan perihal siapa yang akan ditetapkan menjadi pelaku utama oleh pihak kepolisian. Admin tekankan bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan, tidak sepenuhnya benar. Baik, mari kita bahas. Hingga saat ini, perkembangan peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Saat ini, pihak kepolisian masih berupaya keras untuk menemukan siapakah pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Tidak terasa 2 bulan lebih lamanya, pihak penyidik dari kepolisian berusaha keras untuk mengungkap siapakah pelaku dari pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Rohman Hidayat selaku kuasa hukum Pak Yosep juga mempertanyakan tuduhan keterlibatan Pak Yosep dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Yosep sering disangkut pautkan dalam keterlibatan dirinya di peristiwa pembunuh Subang, kini angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya, Rohman Hidayat membantah semua tuduhan yang ditunjukkan ke Pak Yosep. Dari awal, Pak Yosep Hidayat tidak pernah mengingkari bahwa memang dia masuk ke TKP. Tetapi Pak Yosep yang memberitahukan pihak keluarga Danu dan pihak Polres, ungkap Rohman Hidayat. Soal tuduhan keterlibatan Pak Yosep dalam pembunuh ibu dan anak di Subang, Rohman Hidayat mempertanyakan tuduhan yang diberikan kepada Pak Yosep. Saya tidak memungkiri masalah keterkaitan Pak Yosep di TKP kasus Subang. Tapi apabila polisi mau menetapkan Pak Yosep sebagai tersangka yang datang lalu melihat ke TKP, saya tidak masalah, hanya ada tidak buktinya, ungkap Rohman. Rohman Hidayat menjelaskan lebih rinci terkait Yosep yang datang ke TKP, dan ia pun menyinggung soal Danu yang masuk ke TKP karena itu sudah melanggar pasal, tuturnya. Dari itu, sudah saya sampaikan dalam BAP bahwa proses kedatangan Pak Yosep dari rumah istri muda ke TKP kan itu jelas ada saksi yang melihat, katanya. Kemudian Pak Yosep bertemu dengan Pak Ujang. Jadi pada saat ke TKP itu pertama kali jam 7:15, kemudian jam 7:50 bersama Pak Ujang. Jadi tidak sendiri pada saat ke TKP, tuturnya. Pada saat itu juga Pak Yosep datang ke rumah Danu melaporkan bukan pembunuhan ibu dan anak di Subang, melainkan penculikan, kata Rohman. Tetapi konteks Danu datang ke TKP tanggal 19 Agustus 2021 jelas itu melanggar pasal 221 ayat 2. Apakah dia disuruh atau apa? Kata Rohman Hidayat menekankan. Danu pun pernah mengatakan bahwa dia masuk ke TKP dan menguras bak mandi dalam kasus Subang karena disuruh oleh salah satu oknum Banpol. Sebelumnya, Danu melalui kuasa hukumnya Ahmad Taufan membantah jika kliennya tersebut terlibat dalam menyembunyikan alat bukti. Peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang terus bergulir dan memasuki bulan kedua terhitung dari tanggal 18 Agustus 2021. Admin tekankan sekali lagi bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan, yang kita rangkum menjadi sebuah berita yang siap disajikan untuk pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga imun agar tetap sehat. Perbanyak berpikir positif. Admin Infus di sini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.